Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Yang pertama, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kenikmatan berupa kenikmatan kesempatan, juga yang paling inti adalah kenikmatan iman, sehingga di waktu yang berbahagia ini kita bisa duduk bersama, berkumpul untuk menuntut ilmu. Syukran guna mempertanggungjawabkan atas waktu yang telah kita gunakan di dunia. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari kegelapan jahiliyah menuju nur ilmu, yang mana kita bisa membedakan yang mana tauhid dan yang mana kesyirikan. Baik, hadirin yang dirahmati Allah, jamaah mushola Ar-Raudhah, kita di pertemuan yang lalu alhamdulillah biidznillah sudah menyelesaikan bab tentang adab pengajar atau adab mengajar Al-Quran. Jadi kita di lebih dari 2 pertemuan sudah membahas tentang adab-adab pengajar, berjibaku di sana, dan sudah mengupas secara detail bagaimana adab seorang pengajar perspektif kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Nah, sekarang kita melanjutkan pembahasan ke adab orang yang belajar. Jadi adab pelajar, adab lil muta'allim. Sudah sempat kita bahas mungkin di pertemuan yang lalu, di pertemuan awal-awal, tapi di sini kita murojaah kembali dan kita melanjutkan bacaan kita tentang adab pelajar. Karena hal ini memang seharusnya di awal kita bahas, kemudian kita lanjutkan lagi. Saking pentingnya adab pelajar ini, Imam Az-Zarnuji, salah satu imam mazhab Hanafi, itu mengarang kitab judulnya Ta'limul Muta'allim. Jadi ngajarin orang yang belajar adab ta'allum. Bagaimana sih adab-adab dan cara belajar yang baik. Bahkan banyak diceritakan oleh para ulama al-mutaqaddimin. Dulu para ulama bahkan belajar adab selama 20 tahun sebelum mereka benar-benar untuk terjun ke ilmu. Saking adab ini menentukan keberkahan dan manfaat ilmu untuk orang yang belajar. Jadi adab. Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita. Faslun adab lil muta'allim. Jadi qala al-muallifu rahimahullah nafa'ana bi'ilmihi fid dharaini amin. Jami'u ma dzakarnahu min adabil muallim fi nafsihi adabun lil muta'allim. Jadi semua hal yang kita ceritakan tentang adab pengajar Al-Qur'an itu pada dasarnya juga merupakan adab untuk pelajar. Wa min adabihi an yajtanibal asbab asyaghilah 'anit tahsil illa sababan labudda minhu lil hajah. Jadi di antara adab penuntut ilmu itu hendaklah dia menjauhkan diri dari sebab-sebab yang membuatnya sibuk dari mendapatkan ilmu, kecuali sebab yang harus ia lakukan karena keperluan. Jadi ketika ada sebab yang membuat kita terhalang dari menuntut ilmu, hendaklah kita jauhi. Jadi apapun bentuknya, baik itu di dalam majelis ataupun di luar majelis,
kecuali sebab itu adalah hal yang harus kita lakukan untuk keperluan. Nah itu. Contoh misal di majelis itu kita lagi mendengarkan kajian ilmu, main HP misal. Main HP misal ya. Aman nih Bapak-bapak. Jadi ketika kita menuntut ilmu, di antara adabnya itu kan ketika misal contoh paling kecil itu main HP itu menyebabkan kita itu terhalang dari kita menangkap ilmu, hendaklah itu dijauhi. Bukan haram ya Bapak-bapak, ini aman nih, aman, tenang. Bukan haram, tapi hendaklah dijauhi. Kecuali memang saat itu diperlukan. Misalkan bos chat, kalau kamu nggak balas saya pecat. Nah, itu diperlukan tuh, dibalas. Kenapa? Dan yang lainnya. Kemudian mungkin ada orang tua ya yang kita tahu kadar hajahnya itu lebih tinggi. Kemudian wayam bagi an yudhhira qalbahu minal adnas liyusliha liqabulil Qur'an wa hifzihi. Dan hendaklah juga ia mensucikan hatinya dari hal-hal yang kotor. Kemudian hal itu menyebabkan dirinya liyusliha, bersih gitu, untuk mempermudah dirinya menerima Al-Quran dan menghafalkannya. Wastithmaruhu, dan mendapatkan hasil atau lub dari Al-Quran yang kita pelajari. Jadi bukan hanya menghafal kemudian mempelajari, bukan hanya menghafal kemudian membaca, tapi kita juga harus dapat tadabburnya. Itu sebenarnya inti dari kita belajar. Diawali dengan menghafal mungkin, tapi jangan lupa inti atau poin dari kalimat Iqra yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulnya di ayat pertama turun itu adalah at-tadabbur. Jadi membaca dengan tadabbur, sehingga kita mendapatkan ilmu dari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala fil jasadi mudghatan, sesungguhnya dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau misal hal itu baik, maka seluruh tubuh itu pasti baik juga. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Kalau misal rusak, maka seluruh jasad yang ada itu pasti rusak. Kalau misalkan jantung berhenti gimana Pak? Mati. Qaid. Jadi kalau misal jantung itu rusak, seluruh jasad tidak berfungsi. Makanya ini sebenarnya dari segi fisik, tapi dari segi makna memang kita harus membersihkan hati kita dari segala bentuk dosa yang membuat kita terhalang dari mendapat manfaat ilmu. Mungkin ada orang yang hatinya kotor, menuntut ilmu untuk keburukan atau hanya mendapat kenikmatan dunia, tapi kok hafal, tapi kok ulangan bener, tapi kok ditanya jawab. Bisa jadi itu adalah bukan nur yang diberikan oleh Allah sebagai hakikat ilmu. Jadi banyak kan misalkan orang yang meneliti Islam untuk menjatuhkan Islam itu orientalis. Banyak orientalis yang bahkan hafal Sahih Bukhari dan Muslim, semuanya sama sanadnya, hafal Al-Quran di luar kepala, tapi itu untuk menjatuhkan Islam. Kok bisa? Itu bukan hakikat ilmu yang Allah turunkan untuk orang yang beriman. Jadi ilmu itu syaratnya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, wa qad ahsanal qail biqaulihi yatibul qalbu lil ilmi kama tatibul ardu lizira'ah. Jadi sebagaimana baiknya hati itu untuk mendapatkan ilmu, begitu juga bagusnya tanah itu untuk menanam tumbuhan, untuk bersawah. Jadi itu dianalogikan oleh pengarang. Jadi hati yang baik itu seperti
bumi yang baik, ditumbuhi dengan tumbuhan yang baik, kemudian tumbuhnya juga baik. Tapi kalau misalkan kotor dan tidak baik, maka hal itu membuat sebab terhalangnya ilmu. Contoh saja misalkan iri dan hasad. Setiap kali hasad itu disebut, selalu terngiang-ngiang perkataan Imam Al-Hasan Al-Basri tentang hasad. Jadi, ma ra'aitu zaliman ashbaha bimazlumin illal hasad. Jadi Imam Al-Hasan Al-Basri itu berkata, saya tidak pernah melihat orang yang zalim kok mirip sekali dengan orang yang terzolimi, kecuali hasad. Nah, itu jelas menghalangi kita untuk mendapatkan ilmu. Apa saja cirinya? Nafsun daim, selalu merasa gundah. Nafsun daim, jiwanya tersiksa. Kata kuncinya, benci melihat orang bahagia. Kemudian huznun la yantahi, selalu merasa sedih. Nggak mungkin kan nggak ada orang bahagia di sekitarnya, pasti ada yang bahagia. Kok ada yang bahagia dia sedih aja? Kan kayak orang yang terzolimi nih. Padahal dia adalah orang yang zalim. Dan yang terakhir adalah ghummun la yafqud. Jadi gumun itu artinya kegalauan. Jadi selain jiwanya selalu berkecamuk, kemudian kesedihannya tidak berhenti, juga kok dia selalu gundah, selalu galau, tidak pernah merasa tenang, padahal yang ada kebahagiaan. Jadi itu, orang zolim kok kayak orang yang dizolim. Kemudian wayam bagi an yatawaddu'a li muallimihi. Nah, ini semua tahu. Hendaklah seorang pelajar itu bersikap tawadhu kepada gurunya. Wa yata'addab ma'ahu, dan beradab. Wa in kana asghara minhu sinnan, walaupun gurunya itu lebih muda. Jadi jangan mentang-mentang gurunya lebih muda diremehin, digampang-gampangin. Ketika berada dalam majelis tidak memperhatikan, kemudian menganggap orang ini tidak lebih cerdas dari saya dan pengalamannya cetek. Karena apa? Karena lebih muda. Nah, ini penghalang ini. Jadi masuknya dia sombong sih. Kalau misalkan mandang masalah umur. Jangankan guru ya. Orang yang menjadi pemimpin kita sholat saja. Apa kualifikasi awalnya? Aqra'uhum bil Quran. Yang paling bagus dan paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Bukan orang yang paling tua. Karena apa? Karena tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Makanya kita benar-benar harus memperhatikan adab ini. Kemudian wa aqalla syuhratan, walaupun dia tidak lebih terkenal dari kita. Wa nasaban, nasabnya juga tidak lebih baik dari kita. Jadi guru datang dari pelosok desa yang tidak tercatat di map. Kemudian kita, belakangnya ada kata-kata Baswedan. Misalkan. Nasab ini kita harus bangga. Ketika ada guru yang tidak memiliki nasab, ia meremehkannya. Nah, ini jelas penghalang, masuk sombong lagi. Wasolahan, atau gurunya itu terlihat ringkih dan lemah. Secara fisik dia lebih kuat. Jangan sampai apabila ada guru baik, guru itu lebih muda dari kita, tidak lebih terkenal dari kita, nasabnya tidak lebih baik dari kita, dan fisiknya itu lebih lemah dari kita, jangan sampai itu menjadi penghalang kita untuk menuntut ilmu darinya dan beradab kepadanya. Kita kan sekarang sedang belajar adab seorang pelajar. Jadi sebagaimana nazman, jadi di sini waqad qalu nazman, orang-orang itu berkata nazam, al-ilmu harbun lil fata al-muta'alli. Jadi ilmu itu adalah hal yang tidak mungkin. Jadi di sini peperangan kayak tidak mungkin gitu. Untuk siapa? Untuk anak muda yang sombong. Kasaili harbun lil makanil ali.
Seperti air itu adalah musuh bagi tempat yang tinggi. Jadi tidak mungkin ada seorang pemuda atau orang lah yang sombong, memandang gurunya itu rendah, mendapatkan nur ilmu dan hakikat ketakwaan. Makanya ketika ada orang tidak beradab kemudian sombong dengan gurunya, walaupun dia bisa ilmunya sampai kiamat tidak akan berkah. Jadi salah satu acuan kita untuk bisa mendapatkan keberkahan ilmu adalah dengan beradab kepada guru kita. Kemudian wayam bagi an yang qada li muallimihi, hendaklah juga dia bersifat taat dan manut kepada muallimnya selama hal yang diperintahkan dan diminta oleh muallim itu tidak menyelisihi syariat dan dalam kemaksiatan. Jadi la ta'ata li makhluqin li maksiatillah. Siapapun yang memerintahkan, mau atasan, apapun kedudukan kita, baik dia guru, kalau menyalahi syariat, kemudian itu kemaksiatan, haram untuk kita lakukan, walaupun guru. Jadi yang lagi viral ini apa? Ada guru di pesantren Syiah yang mengajak santriwatinya itu mut'ah. Begitu kabar. Ini dalam kemaksiatan. Jelas tidak diperbolehkan, walaupun dia seorang guru. Jadi ada batasannya ketika taat dengan makhluk. Kemudian wa yushawirahu fi umurihi, hendaklah ia juga bermusyawarah kepada gurunya di hal-hal yang ia fikirkan. Wa yaqbala qawlahu kal marid al-aqil yaqbalu qawlat tabib an-nasih al-hadhiq. Kemudian apabila ia menerima perkataan atau nasihat dari gurunya, ia itu bagaikan orang yang sakit kemudian berakal, yaqbalu qawlat tabib an-nasih al-hadhiq, menerima perkataan dokter yang memberinya nasihat kemudian memiliki kapasitas dalam mengobati. Jadi itu. Jadi ketika ia itu bermusyawarah dengan gurunya, kemudian ia menerima nasihat dari gurunya, itu seperti apa? Seperti orang yang datang ke dokter, kemudian ia menerima nasihat dari dokter yang berkapasitas untuk mengobati. Jadi itu analoginya. Tapi tidak sembarangan guru yang bisa kita ambil ilmunya atau belajar darinya. Jadi di sini faslun yang selanjutnya, wala yata'allamu illa mimman takammalat ahliyatuhu wa zaharat diyanatuhu. Dan hendaklah jangan seorang penuntut ilmu itu belajar kecuali kepada orang yang takammalat ahliyatuhu, memang memiliki keahlian di bidangnya, yaitu di ilmu agama. Jadi jangan belajar Islam ke misalkan jurusan teknik metalurgi. Nanya, ini kaidah usulnya di ayat wa aqimus shalah apa ya? Tapi bidangnya bukan itu. Jadi sesuai dengan keahliannya. Orang yang memang spesifik belajar ilmu agama dari awal. Jadi itu tuh memang dia sudah ahli di bidangnya. Wa zaharat diyanatuhu, dan sudah jelas agamanya itu Islam gitu. Kemudian Islamnya itu Islam taat. Jadi kalau misalkan dia masih baina-baina, jangan sekali-kali ngambil ilmu di sana. Jadi baina-baina itu ya kalau diundang pas Natal untuk ceramah di sana datang ke gereja. Kemudian pas orang Hindu temannya galungan di pura ikut nyambi. Ikut nerima hal yang disyariatkan oleh agama lain. Nah itu tidak jelas agamanya. Jadi kalau misalkan kita mau ambil ilmu dari orang, harus yang jelas agamanya. Memang benar-benar Islam, kemudian berdiri di atas kalimat tauhid. La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Ketika ia dengan tegas berkata, meyakini kemudian mengamalkan,
tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka dari itu jelaslah agamanya. Wa tahaqqaqat ma'rifatuhu, dan ilmu-ilmunya itu sudah terrealisasikan. Washtaharat siyanatuhu, dan orangnya itu juga menjaga kebaikan dirinya. Jadi itu washtaharat siyanatuhu. Jadi menjaga dirinya dari hal yang haram atau dari hal yang syubhat, tidak melakukan hal yang bertentangan dengan sunnah, selalu mengikuti sunnah dari hal yang terkecil. Dari situ itu ishtaharat siyanatuhu, selalu menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan atau bahkan di hal-hal yang syubhat. Qad qala Muhammad bin Sirin. Jadi ini perkataan yang sudah masyhur sekali. Wa Malik bin Anas wa ghairuhuma. Jadi Muhammad bin Sirin berkata, Malik bin Anas juga berkata, wa ghairuhuma minas salaf, dan yang lainnya dari ulama-ulama salaf. Apa perkataan mereka? Hadzal ilmu dinun. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Kemudian lihatlah kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Penting sekali ini. Jadi kita itu dalam Islam tidak kekurangan role model, Bapak-bapak. Jadi kita itu sudah memiliki contoh atau uswah yang baku. Siapa itu? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian para sahabat, kemudian para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama yang memiliki otoritas untuk menjelaskan agama. Jadi langsung dapat legitimasi dari Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Pada siapa? Pada sahabat-sahabat Rasul. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Jadi kalau ada orang yang mempermasalahkan kesiqohan para sahabat, mempertanyakan lagi agamanya, kemudian masalah-masalah yang ada di sahabat yang itu adalah fitnah diungkap-ungkap lagi, wallahu a'lam bissawab, jangan kita mengambil ilmu dari orang-orang seperti ini. Di seluruh ulama sudah bersepakat tentang kesiqohan para sahabat. Jadi ini yang perlu kita lakukan. Makanya kita jangan membangun gap. Kita jangan membangun gap antara belajar Al-Quran dengan belajar sirah para Rasul dan para sahabat. Sirah Rasul dan sirah sahabat. Jadi Ibnu Hazm itu berkata di kitab Al-Fisal wal Firaq wal Milal wal Nihal. Jadi Ibnu Hazm ini ahli fikih ya, Bapak kalau tahu. Ibnu Hazm Al-Andalusi itu salah satu imam besar mazhab Zahiri. Beliau ahli fikih. Tapi beliau baca sirah dan perkataan beliau tentang sirah ini kena banget di hati, dan memang benar-benar agar umat muslim itu menjadikan Nabi Muhammad dan para sahabat itu role model dalam kehidupannya. Apa kata beliau? Idza tadabbarta sirata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam taqtadi tasdiqaha daruratan wa tashhadu annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau lam takun lahu mu'jizatun ghaira sirah lakafa. Masya Allah. Jadi beliau berkata, idza tadabbarta sirata Rasulillah, apabila kalian mentadaburi sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan beliau, kemudian kehidupan beliau itu seperti apa, taqtadi tasdiqahu daruratan, bahasa singkatnya otomatis kalian akan mengakui kebenarannya. Jadi mengakui bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang pilihan Allah. Wa tashhadu annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersaksi bahwasanya beliau adalah Rasul walau lam takun lahu mu'jizatun ghaira siratihi. Walaupun Rasul tidak memiliki mukjizat kecuali sirahnya. Saking dalamnya kita harus mempelajari gaya hidup Rasul juga. Tapi di sini Ibnu Hazm tidak menganggap bahwasanya sirah Rasul itu mukjizat, ya, bukan. Jadi beliau pasti tahu mukjizat itu apa. Jadi khariqul lil adah, hal yang tidak bisa dipelajari dan difikirkan. Kalau misalkan masih bisa dipelajari,
tapi itu di luar kebiasaan atau di luar akal pikiran, itu berarti bukan mukjizat. Misal sihir itu kan dia bisa dipelajari. Berarti ketika dia itu khariqun lil adah, misalkan ditembak peluru dia kebal, ditebas dia tidak luka. Nah, itu bukan mukjizat atau bukan karomah. Bisa kita lihat dari kesehariannya. Jadi saking tingginya ilmu sirah untuk memperkuat keimanan kita, Ibnu Hazm sampai ngomong seperti itu. Jadi mumpung ingat ya, jadi mungkin banyak di kita yang tidak bisa membedakan ketika ada amal ibadah dilakukan selain untuk Allah, tapi kok amalnya itu disyariatkan. Itu tetap hal yang syirik ya Bapak-bapak. Jangan sekali-kali ragu. Misal contoh, kamu antum menemukan ada orang yang rajin sekali sholat, kemudian bertanya, kok rajin sekali sholat? Ya, saya sedang menuntut ilmu untuk kekebalan tubuh. Sholat dia sholat, puasa baik apa enggak sholat sama puasa itu? Baik. Tapi ketika dilakukan selain untuk Allah, itu syirik besar, dapat mengeluarkan orang itu dari Islam. Besar sekali ini gininya, konsekuensinya. Jadi jangan sampai tertipu. Misal kita belajar bela diri ini, kita awalnya memang belajar saja, kemudian di tingkat akhir kita disuruh misalkan motong kambing, bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan meninggalkan sholat tahajud selama 40 hari biar naik tingkat, dan kalau ditebas kebal. Syirik besar. Jadi yang namanya ibadah itu kan yang namanya syirik itu adalah fi'lul ibadah fima hiya min khasaisillah wa yaf'alu li ghairihi. Jadi melakukan ibadah yang ibadah itu adalah khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia lakukan untuk selain Allah kepada makhluknya. Jadi kalau riya itu kan dia asalnya ikhlas, jadi dia masuk syirik kecil. Asalnya ikhlas, puasa biasa puasa. Tapi ketika ditanya sama orang, kok nak makan? Puasa. Nah, itu masuknya syirik kecil karena dia tidak ikhlas. Awalnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau untuk ditebas bunyinya peng di kulit, kemudian tidak takut kepada yang pocong, kuntilanak, dan ketika itu biasanya bekal-bekal kayak gitu tuh untuk berbuat kejahatan dan yang lainnya, walaupun itu untuk kebaikan tetap tidak diperbolehkan. Jadi ke ilmu kebal ya larinya. Baik. Kemudian fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Kemudian lihatlah kepada siapa engkau mengambil agama kalian. Jangan sembarangan mengambil agama. Wa alaihi an yanzura ila muallimihi bi'ainil ihtiram, dan hendaklah ia melihat kepada gurunya itu dengan pandangan yang hormat. Jadi kepada muallim atau pengajar itu hendaklah kita melihat dengan pandangan yang hormat, jangan melihat dengan pandangan sinis. Jadi ketika iri atau gimana ngelihat gurunya atau ada masalah di luar, jangan sampai kita ngelihat guru itu dengan pandangan yang sinis. Jelas itu pasti mengganggu pengajar. Ketika mengajar lupa ilmunya karena mikirin muridnya. Kenapa kok saya dipandang seperti itu? Maka hendaknya kita memandang guru kita dengan pandangan ihtiram. Wa ya'taqidu kamala ahliyatihi. Kemudian meyakini kalau guru kita itu setelah kita belajar kepadanya memang dia ahli di bidangnya. Wa rujhanuhu ala tabaqatihi. Mirip-mirip seperti itu. Fa innahu aqrabu ila intifa'ihi bihi. Sesungguhnya dengan rasa husnuzon itu kita lebih dekat untuk mendapatkan manfaat darinya. Kemudian wa kana ba'dul mutaqaddimina idza dhahaba ila muallimihi tasaddaqa bi syai'in faqala Allahumma astur aiba muallimi wa la tudhhib barakata ilmihi minni. Masyaallah. Ini adalah adab seorang penuntut ilmu yang perlu diperhatikan dan kalau bisa diamalkan Bapak-bapak. Jadi orang-orang dulu, para ulama salaf, idza dhahaba ila muallimihi tasaddaqa bi syai'in. Sebelum pergi menuntut ilmu, ia sedekah.
sedekah kepada orang yang membutuhkan. Kemudian waqala, kemudian berkata nih doanya nih, Allahumma astur aiba muallimi, ya Allah tutuplah aib guruku. Itu sebenarnya doa murid, bukan nyari-nyari kesalahan gurunya. Kemarin salah nih gurunya, masa ngejelasin tentang cadar kok terbata-bata, nggak jelas nih ilmunya. Itu malah dicari-cari kesalahannya. Hendaklah tidak seperti itu. Jadi berdoa setelah sedekah, tawasul dengan sedekahnya, berdoa untuk gurunya agar apa? Agar aib gurunya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'ajmalu hadza syu'ur. Jadi indah sekali kalau misalkan semua penuntut ilmu seperti ini. Kemudian wala tudhhib barakata ilmihi minni. Dan janganlah engkau hilangkan berkah ilmunya yang ada pada diriku. Bisa dimulai ini bapak-bapak, mungkin besok mungkin. Jadi sebelum ke majelis, sedekah dulu, mau ke kota amal, mau ngelihat anak yatim, bebas nominalnya, tenang aja aman. Nggak harus mobil Alphard atau Xenia yang bapak punya. Jadi sedekah dulu, kemudian berdoa, ya Allah, Allahumma astur aiba muallimi wala tudhhib barakata ilmihi minni. Tutuplah aib guruku dan janganlah engkau hilangkan berkah ilmunya dariku. Wa rawaina an amiril mu'minina belum. Wa qala Rabi' sahibu Syafi'i rahimahumullah. Kemudian berkata Rabi', murid dan teman dari Imam Syafi'i, beliau berkata, majtara'tu an ashraba al-ma'a wa Syafi'i yanzuru ilayya haibatan lahu. Jadi ketika Imam Rabi' itu belajar di majelis Imam Syafi'i, majtara'tu an ashraba al-ma'a, saya itu nggak berani minum. Wa Syafi'i yanzuru ilayya haibatan lahu. Kalau misalkan Imam, tenang Pak Aman. Kalau misalkan Imam Syafi'i itu sedang melihat ke arahnya. Jadi itu saking haibatan lahu, untuk menjaga kehormatannya Imam Syafi'i. Jadi saking beradabnya murid-murid, ini perlu kita pelajari adab ya. Saking beradabnya murid-murid dulu, dia mau minum, kok pas Imam Syafi'i ngelihat ke dia, nggak jadi minum. Jadi bisa kesaru tuh. Jadi saking dia hormatnya, sampai minum nggak berani. Ini kan adab tingkat tinggi nih bapak-bapak nih. Minum nggak berani, apalagi yang lain. Mau cekakak-cekikik, mau gibah, mau ngomongin gurunya di belakang, Allahumma shalli ala Muhammad. Apalagi yang seperti itu. Minum loh, hal yang mubah. Imam Rabi' nggak berani kalau misal dilihat sama Imam Syafi'i. Tapi yang haus silahkan minum, nggak masalah. Tenang aja nih, bukan aman nih majelisnya. Baik. Itu saking beradabnya ulama dulu kepada gurunya. Dan hal ini menyebabkan keberkahan ilmu bagi penuntutnya. Kemudian warwaina an amiril mu'minin Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala min haqqil muallim alaika, dari hak seorang guru kepadamu, an tusallima 'alan nasi 'ammah wa takhussahu dunahum bitahiyyah. Jadi di antara hak seorang guru kepada muridnya adalah ketika engkau memberi salam kepada halayak, jadi masuk pintu assalamualaikum, itu kepada jamaah secara umum, kemudian khusus kepada gurunya bitahiyyatin. Jadi setelah assalamualaikum untuk semuanya, kita juga mentahiyat atau memberi salam kepada guru kita secara khusus. Jadi setelah assalamualaikum kepada gurunya, assalamualaikum Ustaz. Itu adalah hak seorang guru kepada muridnya. Ini katanya Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi ada doa khusus lah untuk guru. Selain kita mendoakan jamaah secara umum di majelis tersebut. Kemudian Imam Nawawi melanjutkan wa antajlisa amamahu, kemudian duduk di depannya. Wala tushiranna indahu biyadika wala taghmazanna bi'ainaika. Ketika engkau sudah duduk di depannya, hendaklah kalau ada sesuatu
itu jangan sekali-kali kalian menunjuk-nunjuk menggunakan jari. Wala tusyiranna indahu biyadika. Jadi ketika ditanya misalkan, ini kursinya di mana ya? Kita nunjuk-nunjuk, di situ Ustaz. Kayak gitu. Ini lampunya kayaknya kurang terang, tolong ambilin di sana ya. Di situ Ustaz. Ambil sendiri Ustaz. Nunjuk-nunjuk. Wala taghmizanna bi'ainaika. Kemudian jangan bermain mata dengan mata kalian. Misalkan ini bermain matanya ya. Misalkan izin kepada guru, kepada ustadz atau pengajar untuk keluar. Misalkan, Ustadz, dia bilang iya. Terus kita izin, Ustadz. Gitu. Jadi itu bermain nunjuk-nunjuk kemudian bermain pakai mata. Itu sangatlah tidak sopan. Misal ketika ditanya mau kemana, bilang aja mau ke hamam Ustadz, mau ke kamar mandi. Jangan nunjuk-nunjuk kemudian dicampur dengan mata. Jadi mau kemana? Nah, itu tidak sopan dan bukan merupakan adab, kata Imam Nawawi. Jadi ini mungkin masuk ke awal. Jadi hendaklah kita melihat guru kita dengan apa? Dengan ainal ihtiram, dengan pandangan yang menimbulkan hormat. Wala taqulanna qala fulanun khilafa ma taqul, dan jangan sekali-kali, jadi ada nun taukid juga di sini ya. Janganlah sekali-kali kalian berkata qala fulan khilafa ma taqul. Kok Ustadz fulan berkata bertentangan dengan yang antum sampaikan? Ini menyakiti perasaan guru. Tapi ini ketika yang grade-nya sama. Jadi kalau misalkan kita belajar di tempat lain, misalkan kalau yang di sini mungkin Ustadz Zikru ya, misal Ustadz Zikru, kemudian ada Ustadz Mujib. Ketika kita belajar di depan Ustadz Mujib, kemudian jangan sekali-kali kita berkata, Ustadz Mujib, kok yang disampaikan sama Ustadz Zikru berbeda ya sama yang antum sampaikan? Itu langsung renyang tuh di hati tuh. Kecuali memang kita menyamakannya dengan dengan orang yang grade-nya di atas. Tapi itu pun tidak boleh di tempat umum. Misalkan, Ustadz, kok ana pernah baca Imam Nawawi berbeda dengan antum, berarti itu ana harus ngalah langsung. Misalkan kalau yang seperti itu. Tapi kalau yang grade-nya sama, jangan sekali-kali berkata demikian. Jadi itu dapat melukai perasaan guru. Di sini pasti Imam Nawawi mungkin ya pernah merasakan ketika muridnya berkata sok-sokan seperti itu. Ustadz, kok Ustadz Fulan ngomongnya seperti itu? Antum nggak belajar ya? Iya, apalagi ditambah gitu. Lebih-lebih lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi adab itu memang sangatlah penting. Wala taghtabanna indahu ahadan. Ini lagi lebih parah. Jangan sekali-kali kalian bergibah di sampingnya, apalagi ngomongin dia. Jadi bergibah itu kan haram. Lebih haram lagi kalau dilakukan di samping guru. Lebih haram lagi kalau ngomongin gurunya. Jadi itu menjaga muru'ah namanya. Jadi jangan sampai kita bergibah di sampingnya. Jadi jangan nganggap ini tuh gini ya, di luar teks ya. Jadi ketika bilang tidak boleh bergibah di samping guru, oh berarti kalau dijauh sama guru boleh dong. Enggak. Jadi gibah hukumnya haram asalnya. Lebih haram lagi ketika kita bergibah di samping guru kita, menggibahi siapapun. Kemudian wala tusyawir jalisaka fi majlisihi, dan jangan ketika itu kalian memusyawarahkan ilmu yang disampaikan oleh guru kalian kepada teman kalian. Jadi di sampingnya nih, setelah mendapatkan ilmu dari gurunya, kemudian ngomong ke teman yang di sampingnya, benar apa enggak yang disampaikan sama Ustaz Uzaifan ya? Kayaknya kemarin salah. Keras-keras ngomong seperti itu. Hendaklah jangan. Kalau misal mau bermusyawarah tentang ilmu, tentang apa yang disampaikan, hendaklah ketika di luar majelis. Wala ta'khudz bi thawbihi idza qama, dan janganlah engkau menarik bajunya ketika guru ingin berdiri. Jadi guru kalau mau berdiri, misal mau ada keperluan tuh jangan direbeng. Panggil, kemudian berdiri. Jadi tidak boleh menarik. Ini fix adab semuanya. Wala tulihha alaihi idza kasula, dan jangan kalian mendesak-desak guru kalian ketika
guru kalian itu merasa bosan dan sedang tidak mood. Jadi kan namanya manusia, memang moodnya itu kadang naik, kadang turun ya, ada up down-nya. Nah, ketika guru sedang tidak mood menjawab pertanyaan kita, jangan dipaksa-paksa. Mungkin ada pertanyaan, baik itu di majelis ataupun di luar. Jangan sampai kita, Ustaz, apa jawabannya nih, Ustaz? Nggak dijawab-jawab, Ustaz, apa? Ustaz, apa? Ditanya-tanya terus ustadznya. Padahal ustadznya sedang tidak mood atau mungkin sedang tidak mengetahui. Kemudian wala tu'rid, dan janganlah kalian tu'rid. Jadi di sini disebutkan ai tashba' min tuli suhbatihi. Jangan sampai kalian itu merasa bosan min tuli suhbatihi, dari lamanya mendengarkan pelajaran dari ustadz atau guru kalian. Jadi misalkan kalau lama itu jangan sampai diliatin sekali bosannya. Kalau misalkan lama, kita menguatkan kekuatan iman kita, kemudian kekuatan ikhlas kita untuk tidak bosan duduk di majelis tersebut. Jadi itu bagian dari adab juga. Wa yang bagi an yata'addaba bihadhil khisal, dan hendaklah bagi seorang penuntut ilmu beradab dengan kemuliaan-kemuliaan tersebut, allati arsyada ilaiha Ali karramallahu wajhah, yang ditunjukkan atau yang melalui bimbingan Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah. Wa an yarudda ghibata syaikhihi in qaddar, dan hendaklah juga bagi penuntut ilmu itu membantah gibah yang terjadi untuk ustadznya. Jadi kalau misal ada orang menggibah ustadznya, itu hendaklah kita bantah ketika kita memiliki kemampuan, bukan malah nambahin ya. Jadi ketika ada gibah tentang ustadznya, hendaklah memang benar seperti itu. Coba cross check. Kita tuh diperintahkan untuk husnuzon loh oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan ketika ada gibah, masa kayak benar gitu. Pernah juga anak dengar, rengas, ngegas. Wallahu a'lam bishawab. Jadi hendaklah kita bantah ketika kita memiliki kemampuan ya, kemampuan misalkan kalau ada bukti, kan gibah itu belum tentu benar ya. Jadi kalau misalkan kita memiliki bukti kalau gibah itu tidak ada, langsung kita buktikan tidak seperti itu. Saya punya buktinya. Itu kalau mampu. Wa in ta'adzara 'alaihi radduha fariq dzalikal majlis. Kalau misalkan kalian itu tidak mampu untuk membantah gibah tersebut, fariq dzalikal majlis, maka hendaklah kalian pergi dari majelis tersebut dan meninggalkan majelis tersebut. Jadi itu kata kuncinya ya. Kalau dengerin gibah tentang ustadznya itu dibantah kalau mampu. Kalau misalkan tidak mampu, maka pergi dari majelis tersebut. Jangan malah kita dengarkan, kita tambahin, kemudian kita sebarkan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya paling tepat itu doa para ulama salaf dulu ketika akan menuntut ilmu atau datang di majelis, sedekah terlebih dahulu berapa saja, kemudian berdoa, Allahumma astur aiba muallimi, ya Allah tutupilah aib guruku, wala tudhib barakata ilmihi minni, dan janganlah engkau menghilangkan berkah ilmunya dari diriku. Itu udah yang paling oke dah. Nah dengan itu insya Allah pengajar jadi lurus karena doa kita, kemudian kita juga lurus mendapatkan ilmunya. Itu adalah adab-adab yang disampaikan oleh Imam Nawawi kepada kita. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Faslun wa yadkhulu 'ala syaikhi kamilal khisal muttasifan bima dzakarnahu fil muallim. Jadi hendaklah ia duduk di majelis dengan kemuliaan yang sempurna. Jadi dengan posisi fisik ataupun hati yang benar-benar bersih. Muttasifan bima dzakarnahu fil muallim, sebagaimana yang telah kami sifati kepada seorang pengajar ketika mengajarkan di majelis ilmu. Mutatahhiran, dia itu suci dari hadas dan najis. Musta'milan lisiwak, menggunakan siwak. Penting ya Bapak-bapak ya. Jadi tetap menggunakan siwak. Kalau pas lupa bawa masker ya pakai dulu maskernya. Mungkin ada angin, bakteri yang bisa terbang itu, yang mengganggu jalis atau teman duduk kita ketika kita bernafas. Wallahu a'lam. Jadi jangan sampai melupakan siwak. Nih, siwak ini ditulis sama Imam Nawawi, kenapa tidak sabun, kenapa tidak sampo?
Kenapa tidak wewangian? Karena siwak ini penting. Ketika kita ngomong, engkah atau nafas kita itu, jangan bilang, ini adalah bau kasturi di surga. Kecuali puasa ya, kecuali puasa. Karena puasa terkadang walaupun kita siwak di sahur itu ketika siang itu ngas juga. Itu baru beneran kasturi. Tapi kalau memang enggak sengaja, kalau memang sengaja enggak siwak ketika datang menuntut ilmu, kemudian mengganggu yang lain, jangan ngomong itu kasturi. Itu murni penyakit dari sini. Kemudian wa an la yadkhula bi ghairi isti'dzan idza kana syaikhu fi makanin yahtaju fihi ila isti'dzan. Kemudian janganlah kalian itu duduk di tempat yang butuh izin dari ustadz ketika kita ingin duduk di sana. Jadi ketika ada suatu tempat, misalnya ketika kita duduk di sana, tempat itu membutuhkan izin dari guru, hendaklah kita izin terlebih dahulu. Wa an yusallima 'alal hadirina idza dakhala wa yahtassu wa yakhussuhu dunahum bitahiyyah. Sebagaimana yang telah kita katakan tadi, hendaklah bagi penuntut ilmu memberi salam kepada para hadirin khusus, kemudian memberi tahiyat dan salam keselamatan juga khusus bagi gurunya. Jadi umum kepada para hadirin, kemudian khusus bagi khusus kepada gurunya. Wa an yusallima alaihi wa alaihim idzan sarafa kama jaa fil hadis falaisatil ula haqqu minas tsaniyah. Hendaklah juga ia memberi salam ketika pergi. Sama, salam kepada hadirin kemudian salam kepada gurunya. Wala yatakhatta raqaban nasi bal yajlisu haitsu yantahi bihi al majlis. Dan janganlah kalian juga melangkah-langkahi pundak manusia. Jadi jangan melangkahi, kalau misalkan di majelis itu jangan mau duduk di depan di dekat ustadznya demi keberkahan, semua dilengkat, ngelangkahin, tapi hendaklah bal yajlisu haitsu yantahi bihil majlis, tapi hendaklah ia duduk di tempat berhentinya majelis. Jadi di belakang, jangan melangkahi pundak manusia. Tapi kalau di sini luang sih, insya Allah tidak sampai melangkahi. Kemudian illa an ya'zana lahu asy-syaikhu fit taqaddumi au ya'lamu min halihim ithar dzalik. Jadi boleh sih kita misalkan ngelengkatin atau permisi kalau dapat izin dari ustadz atau guru. Au ya'lama min halihim ithar dzalik, atau mengetahui ketika kita itu diithar, kita itu diutamakan, kemudian kita permisi untuk duduk di depan, ya silahkan saja. Wala yuqimu ahadan min maudhi'ihi, dan hendaklah jangan orang itu menyuruh orang berdiri dari tempat duduknya. Fa in atharahu ghairuhu lam yaqbal iqtidaan bibni Umar radhiyallahu anhuma. Jadi tidak boleh nyuruh orang yang berdiri. Kemudian kalau orang yang sudah duduk itu ithar, jadi silakan saya duduk di sini, kita hendaklah tidak menerimanya. Jadi nggak apa-apa, duduk aja, sebagaimana yang diberitakan, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar juga seperti itu. Ketika ada yang ithar di tempat duduk dalam majelis, beliau tidak mau. Illa an yakuna fi taqdimihi maslahatan lil hadirin. Kecuali kalau kita maju ada maslahat. Au amarahu syaikhu bidzalik, atau syekh memang nyuruh dia untuk duduk di depan. Misalkan ketika datang belakangan majelis penuh nih. Kemudian ada yang baru datang. Tidak boleh ngelengkat-lengkat, tidak boleh nyuruh orang berdiri dari tempat duduknya kecuali itu menimbulkan maslahat dan disuruh sama syekh. Misalkan syekh nyuruh, ente maju sini. Nah, itu kan boleh berarti. Atau ente bangun ya, pindah di samping, kasih dia duduk di sana. Kalau seperti itu mah silakan saja dan boleh. Kemudian wala yajlisu fi wasatil halaqah illa li darurah. Dan janganlah duduk di tengah-tengah halaqah kecuali darurat. Jadi tidak boleh duduk di tengah-tengah ini nih, kecuali dalam keadaan darurat. Wala yajlisu baina sahibaini bighairi idnihim wa in fasaha lahu qa'ada wa dhamma nafsahu. Janganlah kalian duduk memisahkan antara dua orang yang sudah duduk berdekatan. Jadi jangan tiba-tiba datang langsung kerak duduk di sampingnya.
berarakan semua digeser. Bi ghairi idnihim, kecuali memang izin. Lagian ngapain orang udah duduk, cari tempat lain. Jadi, kecuali memang diizinkan. Jadi boleh saya duduk di antara kalian berdua? Boleh nggak saya duduk di antara kalian berdua? Kalau misalkan kalau misalkan boleh diizinkan silahkan. Kalau misalkan tidak boleh berarti tidaklah boleh. Wa in fasaha lahu qa'ada wa dhamma nafsahu. Kalau misalkan fasaha, jadi meluas-luaskan majelis, ya silahkan saja duduk dan membuat dirinya itu nyaman. Jadi ini adalah bab adab yang perlu kita ketahui, kemudian perlu kita amalkan. Dari yang kecil-kecil, jadi menjaga kehormatan guru, tidak nunjuk-nunjuk, tidak bermain mata, kemudian tidak berkata, Ustadz Fulan ngomongnya kok berbeda dengan antum, tidak berkata seperti itu. Kalau yang minum di sini sih bebas saja ya, silakan. Misalkan kalau haus dan sebagainya, boleh. Ini memang untuk menjaga kehormatan guru. Kalau mau dipraktekkan itu bagus dan berpahala. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan ngaji kitab kita di pertemuan selanjutnya. Semoga masih diberikan ketakwaan, keistiqomahan dan umur untuk mendapatkan berkah ilmunya Imam Nawawi di majelis. Baik. Mungkin kalau ada pertanyaan kita bisa bahas 1 atau 2. Kalau tidak ada kita bisa tutup bersama. Tafadhol. Nah. Tadi disebutkan mengenai Ibnu Baik. Jadi Ibnu Hazm itu mendoifkan semua hadis tentang musik ya. Padahal ada hadis tentang musik dari Imam Bukhari. Jadi saking sahihnya hadis musik tentang hadis tentang musik dari Imam Bukhari ini. Jadi Imam Bukhari itu kalau meriwayatkan hadis walaupun ta'liqan, dia itu tetap dianggap sahih. Jadi memang Ibnu Hazm itu kita akui kefaqihannya dulu Bapak. Jadi tidak bisa diragukan lagi, bahkan kitabnya itu sekitar 6 atau 7 jilid, ada namanya kitab Al-Muhalla yang membahas tentang fiqih. Walaupun sekarang udah tidak ada lagi yang pakai mazhab zahiri kecuali di saat-saat terdesak saja. Nah itu banyak ulama yang menerangkan bahwa Ibnu Hazm itu ahli fikih. Tapi grade pengetahuan atau tarjihnya tentang hadis tidak lebih hebat dari ahli hadis. Jadi ketika semua hadis tentang musik itu beliau dhaifkan, tapi ada orang yang ilmu hadisnya lebih tinggi tentang sanad, tentang ilmu rijal, itu mensahihkan hadis tersebut, maka kita lebih memilih pendapat yang lebih kuat dan sahih. Tidak boleh mencela ulamanya dulu. Tapi kita harus realistis dalam menilai dalil. Secara umum saja. Memang musik ini di mana-mana sudah dibahas ya. Tapi memang ulama yang mengharamkan musik itu banyak sekali. Kemudian penjelasan orang yang menghalalkan musik pun ada batasannya. Dan batasan ulama yang menghalalkan musik ketat sekali. Musik sekarang tidak lolos kualifikasi semua. Jadi itu. Makanya tetap kita yakini Ibnu Hazm mendoifkan seluruh hadis itu untuk apa? Untuk memuliakan kalimat Allah dengan ilmunya. Nah, ketika kita memiliki ranah untuk bertanya, untuk mentolaah, untuk menukil, hendaklah kita menukil hal yang lebih sahih menurut pandangan ulama yang punya otoritas. Jadi tentang musik ini ya, yang mengharamkan banyak, Pak. Tapi tidak boleh mencela yang membolehkan. Jadi, tapi yang membolehkan ini ada catatannya dan kualifikasi yang disampaikan oleh ulama yang menghalalkan musik. Musik sekarang tidak lolos. Jadi jangan mentang-mentang ada ulama yang menghalalkan musik, segala jenis musik, yang penting musiknya itu isinya kalimat la ilaha illallah dan sholawat terhadap Rasul, silahkan. Mau dia pakai gitar listrik, ya Allah, sambil nyanyi subhanallah, subhanallah. Itu malah menjadi penghinaan atas sucinya zat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi ini kritis terhadap musik. Jadi jangan asal-asal. Jadi kalau misalkan ada kita melihat teman kita mendengarkan musik rock misalkan Pak ya, atau musik yang islami tapi frontal, kita tegur, ya akhi, musik haram, perspektif kita dan ahli hadis. Kemudian dia bilang, orang musik ada yang membolehkan, Ibnu Hazm tuh lihat, ente lebih pintar dari Ibnu Hazm, berat. Langsung nah kalau misalkan punya ilmu bilang, oke, Ibnu Hazm membolehkan, ini syaratnya, kira-kira nyampe nggak musik ente ke syarat ini? Nah, bengong. Jadi itu terjawab ya Pak ya. Jadi ini. Jadi kita tetap harus menghormati ulama, sekalipun ia berbeda pandangan dengan kita atau ulama yang kita yakini nukilannya benar. Nah itu adalah bagian dari adab kepada ulama. Musik dan tentang musik clear ya, aman insya Allah. Baik. Mungkin ada lagi satu pertanyaan mungkin. Baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.